Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Galib. Saya duduk di kelas Teknik Informatika A, Stambuk. Saya 049. Sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengenalan basis data, yang dimana materi tersebut akan dijelaskan definisi dan konsepnya, konsep dan definisi dari basis data. Yang pertama ada di sini pengenalan basis data, yaitu basis data atau database pada saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa, perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi. Contoh penggunaan basis data pada aplikasi-aplikasi pengolahan nomor telepon, aplikasi pembayaran gaji perusahaan, dan lain-lain. Contoh penggunaan basis data. Di sini kita melihat contohnya, ada beberapa contoh. Contoh pertama, kita misalkan meminjam dan bernegosiasi pada perpustakaan ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan. Kemungkinan besar basis data diakses, petugas akan memasukkan kode atau menggunakan mesin pembaca. Itu sudah ada mesinnya ya. Mesin ini dihubungkan dengan aplikasi database. Barang akan mengetahui data buku tersebut. Gitu. Jika jumlah stok buku yang sudah di bawah ambang batas bawah stok, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan. Atau jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku dan lokasi penyimpanan buku dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku dari bisnis data. Maaf, agak kaku soalnya barusan buat YouTube ya guys. Di sini kita masuk di konsep dasar basis data. Konsep dasarnya, basis data diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah presentasi fakta dunia yang mewakili objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, sebagainya. Lebih seperti itu sudah terkumpulkan akan membentuk sebuah data atau biasa disebut dengan basis data. Perkumpulan sebuah objek, entah itu objek peristiwa, konsep, keadaan, hewan, manusia, itu sudah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk di prinsip dan tujuan basis data. Prinsip dan tujuan basis data, prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, penilaian, pengelompokan, pengorganisasian data akan kita simpan sesuai fungsi jenisnya. Itu jadi yang dimaksud tujuan utamanya itu sudah sangat ditonjolkan dalam basis data, dapat mengatur, menilai, dan mengelompokkan. Itu hebatnya prinsip dan tujuan basis data. Ketika kita buat, dia tujuannya sudah akan memiliki tujuan pengaturan, penilaian, dan pengelompokan. Itu. Sini ada sistem operasinya. Operasi dasar basis data. Sini ada beberapa. Yang pertama, create database. Kedua, drop database. Ketiga, create table. Keempat, drop table. Kelima, insert. 6, query. Yang ketujuh, ada update. 8, delete. Itu beberapa operasi dasar si basis data. Ini sistem basis data ya. Ada beberapa objek di sini ya. Kita lihat di sini ada sistem adalah sebuah tahanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi sesuatu proses tertentu ya, lebih seperti itu. Kita masuk di komponen ya.
komponen sistem basis data. Ini ada beberapa komponennya. Yang pertama di sini ada komponen sistem basis data. Yang kedua ada software. Ketiga data. Keempat procedures atau prosedurnya ya. 5 ini ada people. Itu yang bekerja ya. People. Peran di sini dalam lingkungan database terdiri dari data dan database administrator. Kedua ada database designer. Ketiga ada application developers. Keempat ada end user. Kurang lebih itu ada 4 peran dalam lingkungan database. Itu perannya ya. Silakan dicari di internet untuk poin-poinnya dari 4 poin tersebut. Kemudian kita masuk di keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan dari database Microsoft ini, nomor 1 ada pengontrolan kerangkapan data. Yang kedua ada konsistensi data. Ketiga, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Keempat, ada sharing data. Kelima, ada peningkatan integrasi data. Keenam, ada peningkatan keamanan. Yang ketujuh, ada peningkatan keamanan. Kemudian di sini kita masuk di kekurangan database Microsoft. Kekurangannya juga ada beberapa poin di sini, yaitu ada 7. Poin pertama kita masuk di kompleksitas. Yang kedua ada ukuran. Yang ketiga biasa DBMS. Yang keempat biaya perangkat keras tambahan. Yang kelima ada biaya konversi teknologi. Yang keenam performa. Yang ketujuh dampak kegagalan yang lebih besar. Oke, kurang lebih itu adalah pengenalan dan konsep dan definisi dari database. Ada beberapa poin tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih, sekian saya kirim. Mohon maaf atas kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.